RPL Desa yang kami banggakan, marilah kita ikuti dengan seksama sambutan dan pembukaan perkuliahan program RPL Desa oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang akan disampaikan secara daring. Yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Abdul Halim Iskandar MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Rektor UNY, Profesor Dr. Sumaryanto. Luar biasa Pak Rektor, terima kasih. Tadi saya menyimak, mendengar, mencermati, semakin saya cermati Pak Rektor ini semakin ganteng ternyata. Alhamdulillah. Makanya layak untuk dikasih hadiah pantun. Naik motor sungguh nyaman rasanya. Naik kuda lebih gagah nampaknya. Pak Rektor sungguh tampan orangnya, waktu muda pasti banyak yang mengidolakannya. Biar tambah semangat untuk mengelola RPL Desa. Yang kita banggakan bersama dan kita hormati bersama Bupati Bojonegoro. Ini bupati yang luar biasa. Ikut-ikut Pak Rektor saya. Tanggap ing sasmito, bu bener buka, pokoknya bupati yang peka lah. Peka terhadap berbagai kebutuhan rakyatnya, berbagai kebutuhan warga masyarakatnya. Karena hampir setiap ada sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan warganya, pasti beliau merespon dengan cepat, tanggap, dan tepat. Ibu Dr. Hajah Ana Muawana, terima kasih Bu Ana. Ini bupati pertama yang menyelenggarakan RPL Desa untuk pelaku pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Bukan hanya se-Indonesia, tapi sedunia. Sekali lagi terima kasih Bu Ana. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro yang saya banggakan, Bapak Abdullah Umar, yang senantiasa mendampingi dan mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Para senior dari Universitas Negeri Yogyakarta, ada Ketua Umum DPPIK, Prof. Suyanto, ada Ketua Senat, dan seluruh jajaran, para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan, para ketua jurusan, para dosen, guru-guru saya yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh rangkaian proses yang sudah kita laksanakan, kita lalui, kita diskusi, kita berdebat. Alhamdulillah, akhirnya hari ini kegiatan rekognisi pembelajaran lampau desa untuk yang pertama kalinya yang digagas dan dilakukan dengan penuh totalitas oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Hajah Ana Muawana bisa dilaksanakan bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri Surabaya. Juga kepada Pak Rektor, para Wakil Rektor, dan seluruh keluarga besar Universitas Negeri Surabaya, kita hormati, yang kita banggakan. Terima kasih juga atas kehadirannya meskipun melalui daring. Para mahasiswa RPL yang
saya banggakan dan saya terus mengajak untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua khususnya para mahasiswa RPL mendapatkan kesempatan yang belum pernah ada. Ini adalah kesempatan yang baru pertama kali terjadi dan semua ini tidak lepas dari apa yang sudah menjadi komitmen dan tanggung jawab Ibu Bupati Dr. Hajah Ana Muawana. Oleh karena itu kita harus terus bersyukur para mahasiswa RPL, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Ibu Bupati yang telah berkenan mengambil kebijakan yang sangat luar biasa ini. Katanya lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, sesama manusia, itu berarti juga tidak bisa bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih kepada semua pihak yang telah dengan luar biasa komitmen dan tidak mengenal waktu. Pemerintah Bojonegoro, di bawah pimpinan Bupati Bojonegoro, Bu Ana Muawana, jajaran UNY, seluruh jajaran yang terlibat di bawah pimpinan Pak Rektor, juga UNESA di bawah pimpinan Pak Rektor, dan kita semua yang sudah berikhtiar semaksimal mungkin agar kegiatan hari ini terlaksana dan terus kemudian berjalan seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor. Karena memang betul setelah bergulir RPL Desa kerjasama pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan UNY dan UNESA mulai bermunculan baik di Jawa maupun bahkan di luar Jawa. Bahkan sudah ada surat dari salah seorang bupati di luar Jawa yang menyatakan komitmen untuk memberikan beasiswa untuk RPL Desa. Dan kita terus melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi setempat. Kita bersyukur sekali karena ini adalah bagian penting dari upaya peningkatan sumber daya manusia dan itu adalah modal utama bagi percepatan pembangunan di desa, baik pembangunan yang terkait dengan ekonomi, pembangunan yang terkait dengan sumber daya manusia, pembangunan yang terkait dengan peradaban, budaya, segala sisi pembangunan pasti kita membutuhkan sumber daya yang memadai. Nah, ini adalah satu upaya yang menjadi tanggung jawab dan komitmen kita bersama karena kita ingin desa-desa di Indonesia terus mengalami percepatan-percepatan di dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pak Rektor, Bupati yang saya hormati, tentu dalam kesempatan yang berbahagia ini saya tidak akan menyampaikan banyak hal, saya hanya mengingatkan kepada kita semua, juga kepada para mahasiswa RPL. Kita sudah dilihat oleh publik, Pak Rektor, Bupati. Hari ini, jam ini trending topik di Twitter, kick off RPL Desa. Luar biasa. Jadi Twitter pun ikut menyemarakkan kick off RPL Desa hari ini. Nah, oleh karena itu, tentu khususnya kepada teman-teman para mahasiswa peserta RPL Desa untuk betul-betul mengikuti, menjalani apa yang menjadi kewajiban-kewajiban sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua beberapa poin yang terkait dengan prinsip RPL Desa, supaya kita tidak keluar dari apa yang sudah menjadi komitmen kita. Prinsip yang pertama adalah legalitas. Jadi perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL Desa sudah pasti dan kita akui, kita yakini telah memiliki legalitas yang kuat dalam hal ini adalah UNY dan UNESA. Tidak diragukan lagi. Bahkan kedua perguruan tinggi terus berkompetisi fastabiqul khairat untuk menjadi yang terbaik untuk kepentingan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Yang kedua adalah prinsip aksesibilitas, di mana setiap individu, kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, tenaga pendamping profesional, dan seluruh pegiat-pegiat desa memiliki kesamaan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi melalui RPL. Kemudian prinsip yang ketiga adalah kesetaraan pengakuan, di mana akumulasi pencapaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, informal, atau pengalaman diakui setara dengan capaian pembelajaran formal.
Prinsip yang berikutnya adalah transparan, di mana informasi mengenai RPL Desa diumumkan secara luas. Bahkan hari ini trending topik, sehingga semua tahu bahwa hari ini kita memulai perkuliahan program RPL Desa kerjasama pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri Surabaya. Dan yang terakhir, prinsip RPL yang terus harus kita kawal betul, yaitu penjaminan mutu. Ini sejak awal sudah saya sampaikan, saya tidak mau RPL Desa ini kemudian dipersepsi, dianggap sebagai upaya-upaya untuk hal-hal yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, utamanya kepada para mahasiswa peserta RPL Desa, ayo kita seriusi, kita belajar tekun, dan Kementerian Desa senantiasa memberikan ruang untuk seluas-luasnya untuk mendukung dan membantu mendampingi para mahasiswa RPL. Misalnya dalam penulisan karya tulis membutuhkan data-data, apapun yang dimiliki Kementerian Desa akan kita berikan kepada para mahasiswa. Yang penting semuanya kita tujukan untuk kendali mutu, supaya betul-betul output dari RPL Desa ini bisa dirasakan kehadirannya oleh warga masyarakat. RPL Desa tidak hanya berhenti pada program strata 1. RPL Desa kita harapkan terus meningkat, program strata 2, bahkan program strata 3. Pak Rektor, Ibu Bupati, dan seluruh hadirin yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan, dan mengakhiri sambutan saya ingin memberikan penghargaan kepada pertama Bupati Kabupaten Bojonegoro. Dan kita siapkan piagam penghargaannya, Bupati, nomor 029 KPG.02.06 /Romawi 3 diberikan kepada Dr. Hajah Ana Muawana MH, Bupati Bojonegoro, sebagai Bupati pertama yang menyelenggarakan beasiswa RPL Desa kepada pelaku pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Mudah-mudahan Bupati Bojonegoro berkenan untuk menerima penghargaan ini sebagai tanda penghormatan dan rasa terima kasih Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Bupati Bojonegoro. Kemudian yang kedua, kita juga memberikan penghargaan kepada Pak Rektor dengan nomor 03 KPG 02.6 Romawi 3 2022 diberikan kepada Profesor Dr. Sumaryanto MKes, AIFO, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, sebagai Rektor penyelenggara RPL Desa kepada pelaku pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Mohon berkenan Pak Rektor untuk menerima piagam ini. Insya Allah ini akan saya bawa sendiri ke Jogja, barangnya tidak akan saya titipkan karena akan saya serahkan langsung kepada Pak Rektor. Juga kepada Bupati juga akan saya serahkan langsung kepada Bupati. Ini hanya gambarnya saja. Bapak sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa saya aturkan, dan saya mohon maaf mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai karena saya harus segera berangkat untuk acara berikutnya sesuai dengan yang disampaikan Pak Rektor tadi. Dan marilah dengan bersama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali, kita mulai perkuliahan rekognisi pembelajaran lampau RPL Desa Universitas Negeri Yogyakarta bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan senantiasa memohon ridho maunah Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar pelaksanaan perkuliahan RPL Desa bisa berjalan lancar, sukses, dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi upaya percepatan pembangunan desa, upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bojonegoro dan umumnya di bumi Indonesia. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pembukaan perkuliahan program RPL Desa dan pemberian penghargaan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Diucapkan terima kasih dan untuk selanjutnya Bapak Menteri berkenan meninggalkan forum acara. Selamat menjalankan kegiatan berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan Fakta Integritas secara simbolis oleh perwakilan mahasiswa dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bojonegoro. Kepada perwakilan mahasiswa yang kami panggil, mohon tampil ke depan. Yang pertama, Saudara Agus Mukhlison dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan yang kedua, Saudara Irnani Hayati, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial. Dan mohon menempatkan diri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, Bapak Mahmudin APMM. Dan mohon berkenan untuk turut menyaksikan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bupati Bojonegoro, serta Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta. Penandatanganan Fakta Integritas dimulai. Dilanjutkan penyerahan kartu tanda mahasiswa oleh Rektor Universitas Negeri Yogyakarta kepada dua perwakilan mahasiswa. Penandatanganan Fakta Integritas dan penyerahan kartu mahasiswa selesai, disilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan para mahasiswa program RPL Desa yang kami banggakan, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama kuliah umum program RPL Desa oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro. Dan pada kesempatan yang baik ini akan mengambil tema pembangunan sumber daya manusia perangkat desa Kabupaten Bojonegoro melalui RPL Desa. Yang kami hormati,
Ibu Dr. Hajah Anna Muawana, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Sumaryanto, MKes. Yang saya hormati dari Kementerian Desa, Kepala BPSDM, Ibu Profesor Dr. Lutfiah Nurlela, MPD. Yang saya hormati Ketua LP3 Universitas Negeri Surabaya, Bapak Dr. Bakhtiar S. Bahri. Yang saya hormati Ketua Senat UNY, Profesor Dr. Zamzani, Master Pendidikan. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni UNY, Bapak Profesor Suyanto, M.ID. PhD. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Margana M.Hum, MA. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Edi Purwanto, MPD. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Lantip Diat Prasojo, ST, MPD. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Profesor Dr. Sismantoyo. Yang saya hormati tamu undangan dan juga seluruh para mahasiswa-mahasiswi, ini sudah definitif ya, mahasiswa-mahasiswi program RPL di kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Bapak-Ibu sekalian yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur dan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan nikmat serta rahmatnya, kita semua dapat berkumpul pada acara kuliah umum ini dalam keadaan sehat walafiat. Suatu kebahagiaan bagi kami dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada sehari ini dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam acara kuliah umum yang mengusung tema Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintahan desa. Hadirin yang berbahagia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan pemerataan antar wilayah dengan strategi percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi di desa yang didukung diantaranya dengan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan peran serta masyarakat desa yang inklusif. Berdasarkan data Kementerian Desa,
pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi menunjukkan bahwa ini mungkin data makro dulu ya, bahwa terdapat 44.767 kepala desa, 46.983 sekretaris desa, 31.147 pengurus BUM desa, dan 8.241 tenaga pendamping profesional yang merupakan lulusan SMA atau SLTA. Oleh karena itu, pada minimal 131.138 pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan pendidikannya ke jenjang sarjana. Jadi masih banyak yang SLTA ya. Data selanjutnya menunjukkan terdapat 19.441 kepala desa dan 24.470 sekretaris desa, 15.477 pengurus desa, dan 26.977 tenaga pendamping yang merupakan lulusan S1 atau diploma 4. Tadi Pak Rektor sudah memotivasi kita kalau 40 S1 dan D4 jenjangnya adalah next S2. Mudah-mudahan tepuk tangannya mana ini. Nah, sehingga minimal terdapat sebanyak 86.365 pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang perlu melanjutkan pendidikannya ke jenjang pasca sarjana. Oleh sebab itu, untuk mengefektifkan implementasi strategi pembangunan, maka kebijakan nasional pembangunan desa diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa melalui bidang pendidikan dengan program Recognition of Prior Learning atau rekognisi pembelajaran lampau desa atau RPL desa. Hadirin yang saya hormati serta seluruh mahasiswa-mahasiswi yang baru saja resmi sebagai mahasiswa-mahasiswi di UNY yang saya cintai. Rekognisi nggak kompak untuk tepuk tangannya. Artinya yang tepuk tangan pasti melepaskan handphonenya, ya toh? Coba jangan pakai handphone dulu ya. Rekognisi pembelajaran lampau merupakan suatu bentuk pengakuan secara akademik atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal, dan atau pengalaman kerjanya sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi pada jenjang pendidikan tinggi. Melalui program RPL Desa yang diinisiasi oleh Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, maka pengalaman kerja sebagai berbagai sumber daya manusia di desa seperti kepala desa. Coba yang kepala desa berdiri, kepala desa. Nah, baik, terima kasih. Nah, boleh duduk kembali. Perangkat desa, yang perangkat desa, luar biasa. Ini SDM luar biasa. Terima kasih. Pendamping desa, oke. Pendamping BUMDes, oke. Oh ya, pendamping BUMDes. Terima kasih ya. Oke. Bersama dapat disetarakan atau dikonversi dengan mata kuliah di perguruan tinggi, sehingga setelah melalui proses akademik mereka juga mendapat gelar akademik melalui dari jenjang sarjana S1, magister S2 atau gelar doktor yaitu S3. Program RPL Desa dilakukan dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk akselerasi kemajuan dan kemandirian desa. Sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa, sebab sumber daya manusia menjadi kunci pembangunan desa dalam pencapaian Sustainable Development Goal desa, atau biasa Pak Menteri itu menyebut SDGs. SDGs inilah basically dari kebutuhan-kebutuhan kita pembangunan yang ada di basis masyarakat, khususnya juga ada di tingkat desa sampai ke tingkat pusat SDGs. Program RPL Desa dilaksanakan sesuai dengan nota kesepahaman bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendidikan, Pusat Riset dan Teknologi
program RPL Desa juga sebagai bentuk implementasi kerjasama antara Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dengan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa atau Pertides, di mana perguruan tinggi negeri PTN yang ditunjuk oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi sebagai pelaksana adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Matur suwun Pak Rektor dan jajarannya, sangat luar biasa. Warga kami semua yang di dalam ini sangat bangga sekali. Keluarganya yang menyaksikan juga bangga sekali. Anak-anaknya juga bangga sekali. Warganya di desa juga bangga. Pemerintahan desanya sudah pada menempuh jenjang S1. Selain tadi UNY juga Universitas Negeri Surabaya. Matur suwun dari UNESA. Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 kecamatan, 11 kelurahan dan 419 desa. Besaran alokasi dana desa pada tahun 2020 sejumlah 96 miliar dan di tahun 2021 bertambah menjadi 235 miliar. Sedangkan besaran dana desa di tahun 2020 dan 2021 adalah 362,6 miliar. Totalnya itu saya hitung dalam 2 tahun 1,246 triliun nih dana desa. Maka fakultas akuntansi tadi ada, fakultas kebijakan publik ada, ini sangat luar biasa. Jadi total dalam 2 tahun kami belum bicara lagi dana bantuan keuangan desa yang tahun 2021 kemarin 452 miliar. Kami belum hitung lagi yang nanti di tahun 2022 di mana ADD dan DD kami naikkan dari 10% menjadi 12,5%. Nah, inilah yang harus kita kelola untuk kemakmuran dan kesejahteraan sehingga SDM perlu dipompa. Sungguh nggih? Siap. BUMDesa di Bojonegoro sudah berdiri hampir setiap desa, di mana dari 419 desa sudah ada 393 desa memiliki BUMDesa yang berbadan hukum. Hal tersebut berarti hanya ada 26 desa atau 6% di Bojonegoro yang belum memiliki BUMDesa. Kemarin tahun 2021 Pak kami sampaikan mungkin satu-satunya BUMDesa yang sudah kami gunakan akuntan publik kemarin untuk audit kinerja tahun 2021. Jadi audit kinerja kami gunakan akuntan publik sebagai parameter agar di saat kami mendukung program BUMDesa dengan anggaran maka ada output kinerja dan profitable dan bisa menggerakkan sektor ekonomi. Ini kemarin kami coba 5 desa untuk kami gunakan akuntan publik. Bapak Ibu sekalian, beberapa penghargaan tentunya Pemkab Bojonegoro sudah diapresiasi oleh Ibu Gubernur tahun 2020 tentang IDM. Dan juga pada tanggal 5 Juli tahun 2021 Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi memberikan apresiasi bagi desa yang telah menyelesaikan pemutakhiran data SDGs Desa tahun 2021 di mana Kabupaten Bojonegoro menempati urutan kedua se-Jawa Timur. Ini mungkin soal masalah percepatan input dan juga mungkin soal sarana mungkin berbeda dengan yang di wilayah perkotaan. Tapi next insya Allah kita nomor 1. Pada tanggal 29 Desember tahun 2021, Kementerian Desa memberikan apresiasi penghargaan atas komitmen dan kerja keras pemerintah Kabupaten Bojonegoro di dalam upaya mendorong percepatan pembangunan desa, di mana Kabupaten Bojonegoro memperoleh peringkat pertama nasional untuk jumlah desa mandiri terbanyak yaitu 103 desa mandiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kabupaten Bojonegoro di tahun 2022 mendapatkan kepercayaan dari Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi sebagai daerah rujukan nasional pertama yang melaksanakan RPL Desa. Terima kasih Bapak Rektor UNY dan seluruh jajarannya yang senantiasa mendukung apa yang menjadi kebijakan kami, orientasi kami sehingga bisa terlaksana kegiatan hari ini.
Program RPL Desa selaras dengan visi Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023, yaitu menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan dan sosial budaya lokal untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya saing, dengan misi diantaranya yaitu misi kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab, serta misi ketiga, mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan. Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro memiliki program beasiswa khusus bagi warga Bojonegoro yang dibagi 3 kelompok, yaitu beasiswa saintis, kedua beasiswa 1 desa 2 sarjana, dan ketiga beasiswa bantuan akhir semester. Program beasiswa saintis diperuntukkan bagi yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi negeri dengan jurusan dan program studi saintis, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan, Kedokteran dan juga sejenisnya. Program Desa 2 Sarjana diperuntukkan bagi yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi negeri untuk semua jurusan, sedangkan program beasiswa bantuan akhir diperuntukkan bagi yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Pada tahun 2021, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan telah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan beasiswa pendidikan sebesar 39,5 miliar. Di tahun 2022, Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan sebesar 33,4%. Ini bisa kita top up nanti di saat pembahasan PAPBD, sehingga kita bisa evaluasi untuk semester 2 ya. Dan dana tersebut berasal dari APBD yang meliputi beasiswa saintis alokasi anggaran 11,62 miliar untuk 81 mahasiswa, beasiswa 1 desa 2 sarjana alokasi anggarannya 18,03 miliar untuk 1.803 mahasiswa, dan beasiswa bantuan akhir alokasi anggarannya sebesar 3,75 miliar untuk 1.500 mahasiswa. Tidak terkecuali hari ini mulai tahun 2022 dan seterusnya dengan program RPL tentunya kami selaraskan juga bagian untuk kebijakan anggaran penopang dan mendorong untuk indeks pembangunan manusia. Sekali lagi matur suwun dari Kementerian Desa, matur suwun dari kampus UNY, matur suwun dari kampus UNESA. Program beasiswa tersebut merupakan wujud komitmen Pemkab Bojonegoro, yaitu dengan jargonnya ngayomi dan ngopeni. Untuk warga Bojonegoro mulai bidang pendidikan. Oleh karena itu, program beasiswa Bojonegoro akan dilakukan harmonisasi dan kolaborasi dengan program RPL Desa, sehingga para perangkat desa mulai dari kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, BPD, pengurus BUMDes maupun pengurus BUMDesa bersama memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi meraih gelar akademik. Berdasarkan data menunjukkan bahwa terdapat 5.379 orang perangkat desa, saya ulangi, terdapat 5.379 pemerintahan desa ya, Bojonegoro yang lulusan SMA terdiri dari 254 kepala desa, 123 sekretaris desa, 260 kasih kesejahteraan, 262 kasih pemerintahan, 262 kasih pelayanan, 247 kaur umum, 147 kaur perencanaan, 239 kaur keuangan, 855 orang kepala dusun, 1.393 dari BPD dan 1.337 orang pengurus BUMDesa, totalnya 5.379. Dan dari tadi ini job-jobnya ini semua sesuai dengan fakultas yang akan diambil. Contohnya misal kaur keuangan ngambil di akuntansi. Ini belum termasuk Ibu PKK ini. Sebentar lagi minta juga Ibu PKK ini ya, kita buka saja. Kita buka saja. Ya kan BPKK juga perlu peningkatan SDM. Dengan diberikan kepercayaan Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah rujukan nasional, tadi kata Pak Menteri internasional juga loh.
nasional pertama yang melaksanakan RPL Desa di tahun 2022 berarti terdapat potensi 5.379 pelaku pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro yang akan menjadi agen perubahan di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, bertanggung jawab, serta akuntabel. Serta bentuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bapak sekalian, pasca Undang-Undang Desa itu terbit, memang bandul kekuasaan pembangunan dan juga perencanaan pembangunan dan juga percepatan pembangunan itu lebih kita cepat dorong dari desa. Sebelum Undang-Undang Desa terbit mungkin agak berbeda, tapi sekarang dengan dana DD, ADD, BKD, DID dan seterusnya ya, itu betul-betul kita kalau mau cepat pembangunan memang harus bottom up dan top down sesuai dengan kewenangan. Bottom up dari desa, kewenangannya di desa, dan SDM di pemerintahan desa. Top down kewenangannya dari pemerintah. Jadi ketemu tengah-tengah top down dan bottom up ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengharapkan kuliah umum ini akan berjalan dengan sukses dan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan bangsa tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul di desa dapat terwujud sesuai dengan amanat Undang-Undang Preambul Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya menitip para mahasiswi dari pemerintahan desa, jangan disia-siakan kesempatan ini. Ibaratnya kalau merasa itu agak berat, diempet. Orang sukses itu kudu ngempet, kudu harus sampai garis finish. Diniatkan, diempet. Itu anaknya bangga, bapakku luwih sarjana 1, dilongkas bapakku sarjana 2, ibuku luwih sarjana 1, dilongkas ibuku sarjana 2. Buat bangga keluarga, buat bangga lingkungan. Jadi saya menitip ini kesempatan jangan disia-siakan. Dan juga jaga alma mater kampus UNY, jaga alma mater kampus di UNESA, jaga nama baik pemerintah Kabupaten Bojonegoro, jaga nama baik pemerintahan desa. Kuliah selesai pulang. Kalau nggak penting ojo ngelayap. Kalau Satpol PP loh ya. Itu namanya menjaga. Ben gak sepaneng Pak Rektor, ben gak sepaneng. Niki lak kok sepaneng ya. Diperhatikan. Kalau dosennya ngajar, handphonenya ditaruh dhisik. Engko enggak konsentrasinya enggak anu nggih. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, kerjasama, komitmen serta kehadirannya. Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya dan langkah kita semuanya. Program RPL terwujud tidak lepas dari komitmen lembaga DPRD, maka saya ucapkan terima kasih Bapak Ketua DPRD dan jajarannya yang mendukung program-program Pemkab Bojonegoro. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi kuliah umum oleh Ibu Bupati Bojonegoro, Ibu Dr. Hajah Anna Muawana. Diucapkan terima kasih atas paparannya pada kuliah umum program RPL Desa pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama kuliah umum mahasiswa program RPL Desa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Bupati Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian acara pembukaan dan kuliah umum pada hari ini selesai. Namun sebelumnya marilah acara hari ini kita tutup dengan doa syukur bersama. Doa syukur disilakan. Alhamdulillah. Doa syukur selesai. Mohon perhatian. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bupati Bojonegoro, Ketua Senat, Wakil Rektor, dan jajaran pimpinan serta tamu kehormatan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.
Selanjutnya akan dilaksanakan foto bersama Bapak Rektor UNY dan Bapak Ibu pimpinan dari Kabupaten Bojonegoro. Tes. Mohon izin kita foto bersama, nanti termasuk sesi dengan adik-adik mahasiswa. Bupati.